aku pakai bawang bombay, bawang putih, sama kemiri sampai dia benar-benar meleleh. Aku pakainya unsalted butter ya guys. Maria masak nasi yang banyak, Mas. Mar dan ya jago banget deh gue emang masak udah. Hai guys, welcome back to The Hermansyah Anam. Hari ini aku mau masak yang sedikit ribet. Aku happy banget karena semua masakan aku baik yang simple maupun yang berat. Banyak banget yang recook, banyak yang suka. Dan karena memang aku kalau menyajikan masakan aku gak suka yang anti mainstream ya namanya. Jadi aku sukanya mengulik lagi dengan bumbu-bumbu yang bisa aku modif lagi lah gitu. Nah ini tuh aku terinspirasi sebenarnya dari salah satu restoran kepiting yang aku suka banget. Tapi dia di luar kota. Dan aku pernah nyobain juga waktu aku lagi di US. Persis kayak gitu juga. Enak banget dengan bawang-bawangan. Cuma dia kayak caramelized butter with crab gitu ya. Tapi karena aku lagi males crab ribet gitu. Makanya hari ini aku mau bikinnya versi udang dan kerang dan ada sausage-nya juga. Sebenarnya kalau mereka pakai crab sama bacon. Nah, aku modifikasi versi aku. Aku nggak tahu ini akan enak apa enggak. Tapi kalau enak akan ku tayangin. Kalau nggak enak nggak aku tayangin sampai aku dapet yang enak ya. Orang banyak yang bun takarannya. Nah jeleknya aku karena aku masak itu cemplang-cemplung, jadi aku tuh nggak pernah ada takarannya gitu, seberapanya gitu. Tapi ya mudah-mudahan kalau kalian udah biasa masak ngerti lah ya. Kalau kue kan harus ada takaran, kalau masak sih lebih kayak plong aja. Nah ini semua yang aku siapin ya. Di sini pertama-tama kita siapin dulu bumbu halusnya. Bumbu halusnya ini aku pakai bawang bombay, bawang putih, sama kemiri, sama minyak sedikit buat biar supaya di blender yang nggak seret. Minyaknya aku pakainya olive oil ya, karena aku pengen karena ini nanti mau dimakan sama anak-anak juga. Dan juga saat masaknya juga nanti pas numis, kalau orang-orang mungkin langsung pakai butter, kalau aku pakai minyak dan minyaknya aku tetap pakai olive oil. Tapi kalian mau pakai minyak biasa juga boleh banget. Kenapa? Tapi ingat ya, olive oil itu juga harus dilihat karena olive oil tuh ada yang nggak boleh buat dimasak. Ada yang buat salad, ada yang buat kayak dressing salad, ada yang buat lain-lain lah gitu. Nah kalau olive oil yang aku pakai nih memang ideal for frying and cooking. Jadi harus dicek-cek juga. Tapi inget ya, nggak perlu pakai olive oil, pakai minyak apapun. Yang penting jangan minyak jelantah, minyak yang jangan yang udah berapa kali masak gitu maksudnya. Minyak yang ini. Oke, jeruk nipisnya guys ditaruh di perudangan biar dia nggak amis. Aku biasa untuk menambahkan garam juga. Ya, didiamin dulu sebentar. Nanti si udang ini sebenarnya kalian boleh mau digoreng dulu atau apa, cuma karena aku nggak mau terlalu banyak minyak ya. Jadi ini supaya dia agak mateng. Sebenarnya kalau kamu juga nggak mau sangrai udangnya juga nggak apa-apa. Kalau aku sebenarnya makan udang tuh sukanya nggak terlalu mateng karena jadinya kayak keset gitu. Tapi kita coba aja, kita bakalan kayak sangrai goreng tapi tanpa minyak sama sekali nih ya. Aku nggak pakai minyak apa-apa tuh ya guys. Sampai dia rada-rada merah, baru nanti di sini kita akan tumis sebentar bumbunya. Hanya supaya si udang rada berwarna aja. Sebenarnya kalau nggak mau diginin juga nggak apa-apa, bisa dimasak pas nanti barengan gitu. Cuma takutnya nanti nggak matang karena ini kan nggak ada kuahnya. Sambil itu disangrai, kita masukin minyak buat tumis bumbu. Minyaknya harus banyak karena bumbunya juga banyak. Nah guys, ini udah aku sangrai sedikit. Tanpa minyak loh tuh, tanpa minyak ya. Biar dia agak merah-merah warnanya dah. Baru kita panasin minyak si olive oil tadi. Terus kita masukin bumbu yang tadi aku bilang, bumbu halusnya. Mantap. Nah ini kita masak sampai dia warna kecoklatan, baru kita masukin nanti perbawangan. Nah aku di sini sebenarnya kalau misalnya resep yang
di luar negeri tuh mereka pakai white wine atau mereka pakai wine yang memang buat cooking ya, buat masak. Tapi di sini aku udah cari-cari, katanya bisa digantikan dengan apple juice. Nah, apple juice-nya bukan nggak usah buah apel yang di jus. Beli aja apple juice kemasan supaya dia ada rasa glaze-nya nanti pada saat si bawangnya ini dimasak gitu ya. Balik lagi aku bukan chef, jadi aku mungkin nggak akan akurat ya. Tapi ya aku hanya jago masak aja guys. Oke guys, sekarang kita mau masukin bawang merahnya. Aku pakai banyak banget karena aku suka, keluarga aku pasti suka bawang merah. Masukin bawang merah. Gila bawang putihnya. Pasti ntar ada yang makan juga kok pasti. Lalu ini aku pakai daun bawang, tapi daun bawangnya nggak banyak-banyak sih. Yang penting itu lebih ke batangnya ya, dah. Sama ada bawang bombay. Masukin aja di bareng. Oke. Kita pindahin ke yang Kalau gede. nggak gitu kan nggak seru. Ini bawangnya Ininya kita enak. masak, bawang merah, bawang putihnya sampai kecoklatan. Baru nanti aku masukin si apple juice-nya supaya kayak apple juice-nya kurang, diminta tambah lagi. Emang agak lama ya masak ini. Karena bawangnya kan bijian. Tapi aku emang suka dia agak setengah mateng ya. Gak suka bawang merah, bawang putihnya terlalu mateng gitu, enggak. Masak sampai kecoklatan. Sekarang kita masukkan apple juice-nya dulu. Nah, sampai dia warnanya agak kayak dia kerendam jadi nge-glaze gitu dikit. Oke, sekarang kita masukin butter. Tuh, enak, Bun. Sampai dia benar-benar meleleh. Aku pakainya unsalted butter ya guys. Dijamin nih recook deh. Belum akan ada yang sama persis kayak aku gini bikinnya. Nah, kita masukin 2 sendok makan, ya 2 lah ya, 3 deh. Nah, terus 2 sendok makan kecap Inggris. Asin Ini ini. kecap asin ya. 1 sendok makan dulu deh. Nah, 2 sendok makan kecap Inggris. Korea masak nasi yang banyak, Mas. Mar dan cuka berasnya setengah sendok makan aja. Setengah sendok aja ya guys. Hah? Udah lah. Terus kita masukin parsley. Bukan kalau dikit, Teng. Benar juga. Terus bumbu kari. Ya 5 aja lah ya. Enak ini, Bun. Ntar rasanya jadi kari. Aku masukin ada Italian seasoning. Ya lebih mantap. Chili flakes. Apa tuh kak? Bentar kak, lagi pada repot soalnya. Oregano. Setengah sendok makan aja guys. Ya. Dirasa dengan gula, garam, dan lada ya. Gula. Mantap. Gula itu penting banget. Ini gula ya, benar. Aduh kaget. Iya. Gula. Ada. Garam. Sekarang masukin udang. Beuh. Lalu sosis. Biar anak-anak nggak pernah boleh makan sosis, biasa sosis bikin sendiri. Tadinya aku mau masukin kerangnya itu yang masih ada cangkangnya, cuma aku berpikir takut bumbunya jadi kecangkang, jadi aku masukin langsung kayak gini yang udah direbus ya. Ingat kerangnya direbus dulu. Dan ingat aku harusnya pakai cangkang biar lebih kayak warnanya enak terus bagus gitu. Tapi karena takutnya kadang-kadang bumbunya sayang. Coba kita tes satu ya. Nah ya. Bukan restoran kali ya. Mak, kalau yang masak aku nggak boleh kemana-mana. Nggak apa-apa, bentar aja. Masya Allah, tabarakallah.
Udah mateng, udah enak banget ini. Lihat nih ya Besti lihat ya. Ya, jago banget deh gue emang masak udah. Siapa tahu ada chef yang mau collab sama aku yuk. Cih, yang ada aku yang mau banget, pengen banget bisa collab sama chef-chef hebat. Karena aku kan nggak belajar pernah sekolah masak tapi aku dulu kuliah. Happy deh kalau ngeliat mereka makan. Wih. Doi. Wih. Udah ambil 3 udang, guys. Buka restoran ya sih. Ayo dong, Restoran jangan banget ini diterusin. udah. Restoran banget. Cuman sebulan sekali. Aku masak sekarang sering loh. Mantap ya. Pakai butternya. Bawangnya. Kurang banyak. Kurang banyak. Yang mahal ini sehat ini apa nih? Bawang putih yang merah. Ya merah cuma. Nikmatnya ngeliat mereka makan. Bahaya ini. Ya, sosisnya pakai bumbunya makan. Butter pakai olive oil. Olive oilnya. Bumbunya enak banget. Nanti bumbunya kalian bisa makan pakai nasi, pakai telur bisa. Kamu anak gede, gampang bukanya. Beda genre doang. Kalau usul aku boleh nggak? Bikinin yang lagi bun. Aku mau lagi. Ini warnanya merah. Tapi haus. Di mix aja. Kalau kayak saus gimana? Jadi rada kecut gitu. Itu saus Padang beda. Butter karamel. Aku berani nyoba.